Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani, NIM 2003-0150-1055 kelas PJKRD. Saya akan melakukan presentasi tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Sejarah adalah rekam jejak tentang semua rentetan peristiwa yang telah terjadi, yang berfungsi untuk mengungkapkan segala sesuatu sesuai fakta yang ada tanpa adanya distorsi sedikit pun. Namun, dalam kenyataannya, terkadang sejarah hanya mengungkap sepenggal saja atau tidak utuh dari rentetan peristiwa tersebut dan tidak bisa lepas sepenuhnya dari pengaruh-pengaruh kondisi sosial politik tertentu. Di kalangan para ahli sejarah banyak pendapat yang beragam dalam mendefinisikan term sejarah. Namun dapat penulis simpulkan bahwa pada intinya sejarah adalah kesinambungan atau rentetan suatu peristiwa atau kejadian antara masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. George J. Mowley menjelaskan bahwa pada tahap animisme, manusia menjelaskan gejala yang ditemuinya dalam kehidupan sebagai perbuatan dewa-dewi, hantu, dan berbagai makhluk halus. Pada tahap inilah pola pikir mitosentris masih sangat kental mewarnai pemikiran bangsa Yunani sebelum berubah menjadi logosentris. Sebagai contoh, gempa bumi dapat saat itu tidak dianggap fenomena alam biasa, tetapi dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Namun, ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kualitas. Dari hal tersebut diketahui bahwa proses berpikir manusia menuntut mereka untuk menemukan sebuah metode belajar dari pengalaman dan memunculkan keinginan untuk menyusun sesuatu hal secara empiris serta dapat diukur. Dalam sejarah mencatat bangsa Yunani lah yang pertama diakui oleh dunia sebagai perintis terbentuknya ilmu karena telah berhasil menyusunnya secara sistematis. Perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Bakhtiar yang dibagi menjadi 4 periode dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Ia ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Itu ibarat pembuka
pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Thales, kurang lebih 600 tahun sebelum Yesus terlahir, muncul sosok pertama dari Trident Miletus, yaitu Thales, yang mengembrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Sebagai saudagar filosof, Thales amat gemar melakukan rihlah. Ia bahkan pernah melakukan lawatan ke Mesir. Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurutnya, zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya, ia menjadi filsuf yang mempertanyakan di dasar alam. Pythagoras. Dia lahir di Samos, daerah Loni, tetapi kemudian berada di Kroton, Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremannya. Dikenal sebagai bapak bilangan dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya, sisi-sisi siku-sikunya. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Selain itu, Pythagoras berhasil membuat lembaga pendidikan yang disebut Pythagoras Scuti. Selain itu, dalam ilmu ukur dan aritmatika ia berhasil menyumbang teori tentang bilangan, pembentukan benda, dan menemukan hubungan antara nada dengan panjang dawai. Socrates. Ia lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Sumbangsih Socrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya yang dikenal sebagai metode Elenchos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu, Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral, dan juga filsafat secara umum. 12 periode setelah Socrates ini disebut dengan zaman keemasan keilmuan bangsa Yunani, karena pada zaman ini kejadian-kejadian keilmuan yang muncul adalah perpaduan antara filsafat alam dan filsafat tentang manusia. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik atau Politeia,
di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Selain itu, ia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di masa Socrates adalah peserta utama. Sumbangsi Plato yang terpenting tentu saja adalah ilmuannya mengenai ide. Dunia fana ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Di dunia ideal, semuanya sangat sempurna. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklarifikasikan spesies biologi secara sistematis. Sementara itu, di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Dari kontribusinya yang paling penting adalah masalah logika dan teknologi. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif. Logika yang digunakan untuk menjelaskan cara menarik kesimpulan yang dikemukakan oleh Aristoteles didasarkan pada susunan pikiran. Masa keemasan keilmuan bangsa Yunani terjadi pada masa Aristoteles. Ia berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukannya dalam satu sistem: logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika Aristoteles berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut silogisme. Periode Islam. Tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali pada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Gairah intelektualitas di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan. Sebagaimana dikatakan oleh Joseph Schumpeter dalam buku Magnum Opusnya yang menyatakan adanya great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Ages. Masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilang umat Islam. Suatu hal yang berusaha merupakan masa kegemilan umat Islam disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonomi Muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonom Barat. Pada saat itulah di Timur
terutama di wilayah kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Masa Renaissance dan modern. Michel, sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjukkan bagaimana periode kebangkitan intelektual khususnya di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Agak sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan zaman Renaissance dan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia lahir pada tanggal 14 Maret 1879 dan meninggal pada tanggal 18 April 1955 pada umur 76 tahun. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Pada zaman ini juga melihat integrasi fisika dan kimia. Pada zaman ini juga ini disebut dengan sains besar. Linus Pauling 1959 mengarang sebuah buku yang berjudul The Nature of Chemical Bond menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Kemudian, karya paling memuncak dalam pemodelan fisik DNA, rahasia kehidupan. Pada tahun ini juga James Watson, Francis Crick, dan Ross menjelaskan struktur dasar DNA, bahan genetik untuk mengungkapkan kehidupan dalam segala bentuknya. Hal ini memicu rekayasa genetika yang dimulai tahun 1990 untuk memetakan seluruh manusia genom dalam Human Genome Project dan telah disebut-sebut sebagai berpotensi memiliki manfaat medis yang besar. Itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.